Katanya kamu, ya memang ketika berhadapan dengan absurditas, orang kan ketemu tiga hal ini. Ada orang yang putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Hidupmu menderita, hidupmu sumpek, hidupmu penuh ketidakjelasan. Begini cara menghadapinya. Should I kill myself or have a cup of coffee? Kalau aku sumpek kalau hidup ini absurd, terus apa aku harus bunuh diri atau ayo ngopi saja? Kan. Sekarang kan kamu sering pakai ini, alah daripada sumpek ngopi aja yuk. Nah, kan gitu. Jadi iya sih, hidup ini absurd, hidup ini sumpek, hidup ini ruwet. Ngopi aja yuk, ngapain dibikin ruwet? Makanya pertanyaannya kamu, should I kill myself? Apa aku harus bunuh diri? Kan enggak toh? Meskipun hidup ini absurd, hidup ini rumit, hidup ini sumpek, nikmati saja, kan bahasa lainnya itu. Jangan stres, jangan sumpek. Nah, jadi kalimat ini boleh kalian tulis besar-besar di kamarmu. Kamu kan sering sumpek. Ya, kalau kamu sumpek masuk kamar, aku harus bunuh diri apa ngopi saja. Nah, ya. Nanti mau ngopi, lo kok duitnya habis, bunuh diri. Ya. Oke. Nah, katanya kamu, ya memang ketika berhadapan dengan absurditas, orang kan ketemu tiga hal ini. Ada orang yang putus asa, terus suicide, bunuh diri. Bagi kamu ndak, bunuh diri itu pengecut. Ndak berani menerima tantangan. Jadi langkah pertama sangat tidak direkomendasi. Jadi jangan bunuh diri eman-eman. Ya kan, masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari dirimu dalam hidupmu, macam-macam. Jangan bunuh diri, maknai sendiri hidupmu, tidak apa-apa. Yang kedua, banyak juga yang ini cuma katanya kamu kurang maksimal. Namanya leap of faith. Nyari sandaran. Ya, kalau bahasanya kamu, biasanya kan orang terus lari ke agama, lari ke kepercayaan. Itu bahasanya kamu bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis itu, sudahlah aku ndak usah mikir ruwet-ruwet tentang hidup, wis pasrah saja. Itu namanya bunuh diri filosofis. Kamu halangi dirimu untuk jangan mikir lagi, jangan sumpek-sumpek lagi, jangan merancang-rancang apa-apa lagi, pasrah saja 100%. Nah, ini kalau menurut kamu namanya bunuh diri yang filosofis, yang dibunuh akalnya, yang dibunuh intelijensinya. Nah, itu juga tidak direkomendasi. Di jalan yang kedua, menolak kemampuan individu untuk mencari makna secara rasional. Tidaklah, jangan buat pelarian. Ya, nanti agama jadi pelarian, Tuhannya jadi kambing hitam. Kalau ada apa-apa terus, ini kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu namanya Tuhannya jadi kambing hitam. Ini tidak direkomendasi oleh kamu. Kamu maunya yang ketiga. Akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Langkah pertama itu terima saja absurditas itu.
Itulah valid solution yang pertama. Kalau kamu tidak mengakui, tidak mau menerima absurditas, itu kayak kamu orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kan kehidupan tadi cirinya absurd. Karena memang hidup itu cirinya absurd, kalau kamu lari dari absurditas tadi, kayak kamu lari dari hidup. Kayak Prometheus tadi, wis minta mati saja. Beda sama Sisyphus, dia bisa menikmati, tidak apa-apa. Loh, saya dihukum, iya wis, ayo sini dihukum, tidak apa-apa. Dinikmati saja, gelinding ke batu ke atas, jatuh lagi, ya diambil lagi. Yang penting kan tidak mati, dia hidup terus. Bisa menaik turunkan batu. Nah, jadi pertama-tama langkah yang valid menghadapi absurditas itu, katanya kamu, terimalah. Tidak usah disangkal. Tidak usah kamu nyari-nyari argumen untuk membantah bahwa hidup ini tertib, teratur, rapi, kita bisa menguasai dunia, mengontrol. Tidak bisa. Diterima saja bahwa hidup ini serba tak terduga, susah untuk dikendalikan, dan seterusnya. Diterima saja itu dulu. Oke. Jadi hadapi absurditas itu, jangan lari. Lah terus gimana Pak? Hidup kita asal? Enggak. Setelah kamu terima bahwa hidup ini absurd, dan kamu tidak nyari sandaran-sandaran untuk melarikan diri, maknai saja hidupmu, versimu, seperti yang kamu inginkan. Tanpa harus berpretensi bahwa ini loh makna terbaik, makna ultimate, makna puncak. Maknai saja hidup. Katanya kamu, manusia sepanjang sejarah itu kan berusaha menemukan makna hidup. Dan dia akhirnya jatuh di satu di antara dua. Hidup ini tidak bermakna, atau ada makna tapi dari realitas lebih tinggi dan kita hanya disetir saja. Katanya kamu, dua-duanya tidak kondusif untuk hidup kita. Dua-duanya memposisikan kita jadi objek. Jadilah subjek sendiri dalam hidupmu. Ciptakan maknamu sendiri dalam hidupmu. Mungkin itu tidak objektif, tapi makna yang kamu ciptakan sendiri, versimu, itu membuat hidupmu sekarang jadi lebih berharga. Dan kamu tidak merasa kosong lagi, tidak merasa hampa lagi karena absurditas tadi. Tidak apa-apa, hidup ini absurd. Kalau hidup ini tidak karu-karuan, tak bikin makna versiku sendiri yang membuat hidup ini rasanya kayak karu-karuan. Rasanya kayak lurus, ada maknanya. Tapi makna versiku, tanpa harus merasa makna ini final, makna ini puncak. Di sini bau eksistensialismenya kelihatan. Jadi eksislah, jadi dirimu sendiri dengan makna yang kamu bikin sendiri. Tapi bukan makna hakiki, Pak. Ya tidak apa-apa. Yang penting begitu kamu punya makna, hidupmu kan berharga. Versimu sendiri. Setelah tadi kamu terima absurditasnya, bahwa hidup ini absurd, sekarang kamu beri makna. Lah nanti hidup ini tidak karu-karuan, Pak. Makna saya apa laku? Kalau besok makna saya nggak nyambung gimana? Bikin makna lagi. Ya, bikin makna baru lagi. Kalau sudah tidak cocok, ya ganti lagi. Dulu mungkin sebelum kuliah kamu, pokoknya Pak saya maunya belajar. Pacaran no way misalnya. Ya, itu kan makna versimu. Tapi nanti mungkin semester 3 kok yo ada yang nyantol dan mau. Eman-eman ini kalau dilepaskan. Misalnya
Nah, ya contohnya kan gitu. Tapi kan dulu prinsip saya ini Pak, ya diganti saja, apa susahnya sih? Wong dulu prinsip kamu sendiri yang bikin. Sekarang diganti yang baru kan juga ndak apa-apa. Wong situasinya memang berubah. Mungkin dulu kamu membayangkan wajahku gini mungkin ndak terlalu laku lah paling. Mungkin. Ternyata laku juga misalnya. Ya diganti aja. Wong dulu makna itu kamu yang bikin kan. Prinsip-prinsip itu kan kamu yang membangun. Begitu situasinya ganti ya diganti saja. Kok dibikin repot? Kan banyak orang yang mati-matian, nggak bisa pokoknya. Apapun yang terjadi saya nggak mau Pak pacaran. Ya kamu sumpek dewe, energimu akhirnya habis untuk ngempet biar nggak pacaran tadi. Hari ini kita banyak yang begitu. Demi prinsip. Itu diketawain sama kamu, bukan saya loh ya. Ya. Jadi ndak, terima saja hidup yang absurd itu. Kalau ada temenmu kok ngeritik, alah dulu katanya ndak mau pacaran, sekarang sama aja pacaran. Loh hidup ini memang absurd. Iya. Jadi ndak bisa dijelaskan hitam putih gitu loh. Kamu kan bisa menjelaskan gitu. Jadi dulu kamu punya prinsip itu karena bayanganmu tentang dunia ini, tentang realitas, tentang relasi itu seperti itu. Sekarang berubah situasinya. Jadi beri makna hidup versimu sendiri. Jadi tidak usah terlalu terikat, saya bilang tadi, terbelenggu oleh kebenaran yang kamu percayai, yang kamu bikin sendiri, sementara dia tidak nyambung dengan realitas. Jadi bikin makna versimu. Nah, itu ada quotes dari kamu. I continue to believe that this world has no ultimate meaning. Aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak punya makna puncak, makna utama. But I know, tapi aku tahu bahwa something in it has a meaning. Ada sesuatu di dunia ini yang bermakna. Apa yang bermakna itu? And that is man, manusia. Because he is the only creature to insist on having one. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersikeras untuk punya makna. Yalah, menurutku sih makna puncak itu tidak ada. Kecuali makna itu ada di manusia. Karena manusialah yang memberi makna-makna, yang membuat makna-makna. Ngaji ini penting apa enggak? Itu kan makna-makna. Perlu ndak ada minuman dua semacam ini, itu kan makna-makna. Kadang-kadang diminum cuma satu, selalu dikasih dua misalnya. Tapi kan itu ada makna di sini, nggak sekedar matematika. Jadi yang punya makna-makna siapa? Manusia. Peristiwa ya sekedar peristiwa. Kitalah manusia yang menempelkan makna-makna. Jadi berarti apa? Makna itu adanya dalam diri manusia, tidak di alam semesta. Jadi alam semesta ini puncaknya makna apa? Tidak ada. Karena yang nempeli makna-makna itu manusia. Ya sama tadi dulu kan waktu kita belajar filsafat bahasa semiotik itu kan, bahwa manusia itu makhluk yang bermain dengan tanda, dengan makna. Warnanya merah dimaknai berhenti, warnanya hijau dimaknai kualik ya. Merah berhenti, hijau jalan, ya bener. Ya kadang-kadang sambil ngantuk ngomongnya kebalik. Cuma nanti dalam konteks yang berbeda, merah dimaknai berani, ya kan? Sementara kuning dimaknai kematian misalnya. Putih juga ada orang meninggal misalnya. Itu kan yang ngasih makna manusia. Barangnya sih cuma bendera warna putih, tapi kadang-kadang dimaknai ada orang meninggal.
Kadang-kadang kalau di sirkuit balapan ya berarti ada tabrakan. Kalau kan selalu begitu. Kalau lagi perang itu maknanya menyerah kan gitu. Itu kalau kamu tidak cerdas urusan makna-makna, kamu bingung hidup di dunianya manusia. Kalau kamu maknai pokoknya putih itu artinya menyerah. Nanti ada orang meninggal, wah ada yang nyerah nih berarti. Ya maknanya beda. Jadi itulah manusia, serba bermain-main dengan simbol. Kamu yang gundul, kamu yang gondrong, kamu yang rambutnya cepak, itu kan pasti memaknai. Saya filosof ya Pak, ya rambutnya panjang lah Pak, gondrong. Atau gundul, atau itu kan makna-makna. Barangnya sih ya itu, situasinya ya itu, tapi manusia yang ngasih makna. Maka hidup ini memang absurd, terimalah itu, tapi biar hidupmu berharga, maknailah versimu. Biar kamu eksis jadi dirimu. Itu maunya kamu. Terus, yang jelas jangan lari. Ini teorinya tentang illusion, act of illusion. Banyak orang yang melarikan diri dari absurditas, tidak mau menghadapi. Biasanya larinya pada kepercayaan-kepercayaan, lari pada makna-makna yang dipandang universal, yang dipertahankan mati-matian meskipun tidak cocok atau tidak nyambung. Pokoknya harus ini maknanya, karena ini sifatnya universal, itu lari namanya. Sampai punya pandangan kayak gitu, itu loh tidak cocok, sekarang situasinya berubah, tidak, pokoknya harus ini. Nah itu namanya lari, tidak berani menghadapi kenyataan. Dan kalau orang lari dari absurditas, katanya kamu berarti dia tidak akan sanggup menghadapinya. Lari itu bisa macam-macam, ke agama, ke filsafat, ke tradisi, ke budaya. Yang meskipun mungkin tidak relevan, tidak cocok dengan situasi, dipegangi mati-matian. Nah itu namanya act of illusion. Illusion bukan illusion ya, illusion. Pelarian. Banyak orang yang tidak sadar melarikan diri dari rumitnya hidup. Nyari nyaman dengan memegangi yang dia percaya, yang dia anggap benar, meskipun kalau mau jujur sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan. Nah itu kritiknya kamu. Nah, bebaslah. Itu tadi. Untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup, berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna. Bagaimana caranya Pak saya bisa memaknai hidup saya versiku sendiri? Syaratnya cuma satu, bebaslah. Freedom. Freedom itu jalan paling pendek untuk orang bisa menerima absurditas. Nanti kamu memperkenalkan konsep acceptance without resignation. Menerima tanpa menyerah. Jadi menerima tanpa menyerah itu, iya, saya terima hidup ini absurd, tapi aku tidak akan menyerah menghadapi absurditas itu. Aku akan memberi makna. Aku akan merancang hidupku, memutuskan pilihan-pilihanku sendiri. Jadi, disitulah kuncinya kebebasan. Rahasianya bebas itu apa? Berarti orang melepaskan diri dari kungkungan absurditas hidup,
untuk memutuskan memberi makna sendiri terhadap hidupnya. Itulah freedom. Ya tinggal kamu cermati hidupmu, kira-kira yang sangat membelenggu apa, yang tidak relevan, yang kamu anggap benar dalam hidupmu apa, yang tidak cocok apa, dievaluasi. Jadi kalau Pak sudahlah Pak, biar jalan saja, wong memang hidup ini absurd, biarkan saja saya ikuti absurditas itu, berarti namanya menyerah. Tidak boleh. Absurditas terimalah, tapi jangan menyerah. Ya kayak kamu misalnya berkaca terus, oh ya saya terima Pak wajahku kayak gini, tapi aku tidak menyerah. Ya tidak menyerah itu maksudnya kalau aku mau berjuang berusaha nanti hasilnya juga. Nah itu namanya acceptance without resignation. Jadi menerima tapi tidak nyerah. Ya saya terima Pak IP saya jelek, tapi saya tidak menyerah. Saya akan berusaha gimana caranya biar tidak DO misalnya. Nah, itu namanya acceptance without resignation. Atau kok seandainya DO, saya akan memaknai secara berbeda. Nah, loh iya, saya terima DO ku, tapi DO bukan segala-galanya misalnya. Loh iya, emangnya hidup ditentukan oleh IP ijazah kan tidak. Ya, yang nomor satu nasib. Oke. Ya, kalau pas nasibnya jelek terus dimaknai saja sebagai tantangan. Kasih makna baru nanti. Oke. DO kan membebaskan dirimu dari banyak tanggung jawab. Loh iya kan, cara membacanya begitu. Itu yang disebut pemaknaan. Jadi selama ini kamu dikejar-kejar, kamu tegang luar biasa. Wah ini sebentar lagi. Tapi begitu DO, alhamdulillah. Bebas aku sekarang, gak mikir lagi. Wong ya sudah free, kan gitu. Itu namanya contoh pemaknaan. Jadi bebaskan dirimu dari banyak belenggu. Ada banyak topeng yang hari ini kamu pakai, setiap topeng membelenggu kepalamu. Nah, coba cek mana yang masih relevan, mana yang tidak. Kalau yang tidak relevan, ya lepaskan. Bikin makna-makna baru biar hidupmu berarti, berharga. Karena sejago apapun kamu, kalau hanya ikut-ikutan, tidak ada harganya. Kamu tidak eksis sebagai dirimu. Nyawanya teori eksistensialisme kan di situ. Dirimu berharga sebagai manusia, itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Bukan kerumunan tapi individual. Kamu sebagai apa, ingin tampil sebagai apa, itu kan eksis hari ini, itu kan kamu artikan tampil. Muncul sebagai apa. Nah itu eksistensialisme. Di situ eksistensialismenya kelihatan dari kamu. Oke.